Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian ini kepada saudaranya, kepada orang tuanya tentang sholat, cara sholat dalam keadaan duduk. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Shallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa illam tastati, kalau nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri, fa'alajan, kalau nggak bisa duduk maka sholatlah kalian dalam keadaan berbaring ke kanan. Kalau nggak bisa berbaring ke kanan, fa'ilam tastati famustalqiyan, kalau nggak bisa sholatlah dalam keadaan berbaring telentang. Sholat tegak, kalau nggak bisa tegak duduk, kalau nggak bisa duduk baring miring ke kanan, kalau nggak bisa miring ke kanan maka sholatlah dalam keadaan telentang." Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sholat dalam keadaan duduk? Banyak jemaah yang ragu, sholat dalam keadaan duduk apakah harus di kursi, atau boleh nggak di lantai selonjor, atau boleh nggak di lantai tapi dengan cara bersila? Jawabannya semua adalah benar. Yuk kita belajar cara sholat dalam keadaan duduk. Tapi sebelum kita praktek, saya mau sampaikan begini, bahwa ibu-ibu jangan khawatir sholat dalam keadaan duduk. Kalau kaki tidak kuat, itu pahalanya sama, tidak perlu merasa bersalah. Banyak jemaah saya bilang sedih, sejak kaki saya sakit, saya nggak bisa sholat dalam keadaan berdiri. Nggak perlu sedih, karena sholat dalam keadaan duduk pahalanya sama kok di mata Allah. Itu catatan pertama. Catatan yang kedua, sholat dalam keadaan duduk itu bisa dibagi dua kategori. Kategori yang pertama adalah kalau ibu memang setiap sholat kaki sakit, tiap sholat kaki sakit, setiap sholat kaki sakit, maka ibu tidak perlu paksakan, tetaplah sholat dari awal dalam keadaan duduk. Jangan coba tegak dulu, kalau udah goyang baru duduk, jangan. Karena makruh hukumnya memaksakan diri dalam ibadah, itu makruh. Tapi kalau seandainya ibu tidak sakit, ibu sholat seperti biasa, tahu-tahu di tengah jalan ibu capek, mungkin ibu habis manen, habis naik gunung, di tengah jalan ibu capek, maka rakaat kedua dan seterusnya ibu lanjutkan duduk, boleh. Rasulullah itu sering melanjutkan sholat sunnahnya dalam keadaan duduk, karena satu malam Rasulullah itu sholat 13 rakaat, 12 rakaat sholat sunnah, 1 rakaat sholat witir. Kadang-kadang Rasul sambung dengan duduk karena kaki capek. Jadi kalau seandainya ibu misalnya melakukan sholat sunat tasbih, rakaat pertama dan kedua ibu berdiri, rakaat kedua ibu pusing, ibu lanjutkan duduk, itu nggak apa-apa. Fasallu kamastata'tum, sholatlah sekemampuan kita. Sampai sini paham? Pertama, jangan khawatir pahalanya sama. Yang kedua, bisa kalau kita memang sudah sangat sakit, langsung aja tegak, langsung aja duduk dari awal. Dan yang ketiga, kalau seandainya kita tidak sakit, aman-aman aja, hanya saja sesekali kita capek, rakaat pertama kita tegak, rakaat kedua lanjutkan duduk, itu nggak apa-apa. Tapi kalau sudah setiap sholat sakit, lanjut aja duduk, jangan dipaksakan berdiri. Paham sampai sini? Paham? Oke, yuk kita praktek cara sholat dalam keadaan duduk. Yang pertama adalah sholat di atas kursi. Di sini ada jemaah yang sholat berjemaah duduk di kursi? Ada? Ada? Ada. Boleh Bu dibantu angkat kursinya? Ibu yang cantik-cantik baju merah nih,
Dari ibu sampai ibu ujung nih, saf pertama, ambil saf dekat kursi agak ke depan sedikit. Ayo, kita belajar pura-puranya. Ini lagi berjamaah, kayak mana posisi duduknya. Nih kursinya hadapkan ke saya saja. Hadapkan ke saya. Kursinya ditaruh saf. Belakang lagi. Lagi oke. Belakang lagi kursi. Nah, ibu semuanya nggak cukup. Oke, cukup. Ibu semuanya ke depan, Bu. Pura-pura lagi sholat berjamaah, Bu. Ya, berdiri aja, Bu. Berdiri. Pura-pura lagi sholat berjamaah. Ibu-ibu berdiri aja. Ya, yuk. Pura-pura lagi sholat berjamaah. Rapat saja. Iya, semuanya lah pura-pura lah. Biar nggak ngantuk. Oke? Sudah? Nah, banyak orang yang ragu gini, Bu. Bentar ya, ini mic-nya panjang atau pendek ya? Bentar. Mic saya gimana? Aman? Oke. Bisa, Bu? Oke. Dah? Ini, oh iya, maju ke depan lagi lah ya. Enggak, udah Bu, di situ aja Bu, nggak apa-apa, balik aja lagi. Gak apa-apa, balik aja. Oke ya. Silakan Bu, sholat seperti biasa. Ini kan jemaah ya. Nah, pertanyaannya posisi kursinya seperti apa? Banyak orang yang keliru, dia posisi kursinya agak ke belakang. Salah. Posisi badannya dia harus sama dengan jemaah. Supaya orang di belakang sujudnya enggak terhalang oleh kursi. Sampai di sini clear? Clear? Oke, ini udah sejajar. Oke, cari satu orang yang duduk, boleh Bu pura-pura. Anda siapa? Ya, silakan Ibu. Nanti Ibu geser ke sini. Oke. Nah, saya mau jelaskan seperti ini. Banyak orang yang keliru cara sholat dalam keadaan duduk. Dia udah memang dalam keadaan sakit. Udah sakit nih, setiap sholat udah nggak bisa tegak. Tapi dia pakai gaya yang keliru. Dia sholat seperti biasa. Nanti kalau ruku kayak biasa, waktu sujud dia baru duduk. Itu nggak boleh. Ibu mundur sedikit biar sejajar. Mundur sedikit, mundur lagi. Oke, lagi mundur lagi. Oke. Lagi mundur lagi sedikit biar sejajar. Kaki ibu sejajar dengan jamaah yang lain. Oke, dah? Gitu ya. Kita coba dulu cara yang sangat tidak dianjurkan. Ini biasanya kursi duduk kan nggak gini kan, kecil kan ya. Nah, coba ibu nih pura-puranya gaya ibu gaya yang tidak recommended, yang tidak dianjurkan. Karena ibu takut pahala ibu berkurang, lalu ibu paksain sholat dalam keadaan berdiri. Pas sujudnya baru ibu duduk. Oke, berdiri dulu. Ibu pura-puranya maksain diri nih. Oke, coba semuanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke. Lalu kemudian ruku. Allahu Akbar. Ibu ruku. Ruku. Oke. Ruku sudah benar ruku ya. Dah, ruku sampai besok pagi ya. Oh enggak. Ruku. Ruku ya. Kemudian sami'allahu liman hamidah. Oke. Nah, kan kita sujud. Sujud ya. Sujud karena ibu sakit. Ibu pilih duduk. Waktu sujudnya baru ibu duduk. Coba. Yang lain sujud, ibu duduk. Dalam Allahu Akbar. Ibu duduk, ibu sujud. Top, cukup. Begini tidak recommended. Oke? Ibu gitu aja terus. Ibu gitu terus. Yang lain boleh tengok, boleh ngintip. Kenapa tidak recommended? Tidak dianjurkan. Pertama, ibu rukuknya tadi normal. Maka ruku ibu kan betul ya. Waktu ibu sujud, kepala ibu di atas ruku. Paham nggak? Tadi waktu ruku kan ibu bener-beneran ruku. Waktu sujud cuman setengah. Padahal sujud itu harus lebih rendah dibanding ruku. Paham? 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 Makanya dari awal duduk. Nah, itu cara yang keliru, oke?
Jadi tidak usah memaksakan diri Besti. Saat memang udah nggak sanggup kita sholat dalam keadaan berdiri setiap waktu, maka awali saja dari awal dengan duduk. Coba ibu tadi ruku kayak ibu biasa, ibu sholat, ibu sendiri, naik, ibu naik, Allahu Akbar, sholat biasa, Allahu Akbar. Kemudian ibu ruku, Allahu Akbar. Kan posisinya sejajar kan? Oke, sami Allahu liman hamidah. Waktu sujud baru dia duduk, Allahu Akbar, duduk, sujud. Tuh kan? Akan terlalu jadinya. Jadi jangan, dari awal duduk saja. Jadinya bukan sama malah, sama atau lebih rendah yang ruku. Padahal lebih rendah yang sujud harusnya. Sampai sini clear? Clear? Yuk kita coba. Dan itu alasan kenapa tidak saya sarankan. Alasan yang kedua, sibuk naik duduk, terjatuh kursinya, terjelungkang, banyak terjadi. Fasallu kamastata'tum, sholat tuh sekemampuan aja, jangan dipaksakan. Pahala sama. Clear? Yuk kita kasih tahu cara yang benar. Ada dua cara yang benar. Cara yang pertama, langsung duduk. Coba semua berdiri. Ibu duduk aja, ibu mulai duduk. Semua berdiri. Oke, pintar anak mama. Ya bu. Ini di belakang. Ya. Sakit pinggang, mande. Oke, dah. Terus coba semua ibu seperti biasa ya, takbir, Allahu Akbar. Takbir, ibu takbir juga. Takbir, Allahu Akbar. Oke, clear ya, takbir. Ini orang sholat dalam keadaan duduk ya. Udah benar ya ibu ya, yang lain bisa lihat ya. Karena kita belajar dari ibu nih. Oke? Nggak nampak? Oh. Taruh aja dia di depan. Taruh aja dia di depan. Oh iya pula ya. Ya. Anggap aja sejajar. Depan sedikit bu, protes nih jamaahnya bu. Ya. Oke, siap. Dah ya. Oke, Allahu Akbar. Ini yang benar ya. Yang benar. Allah, coba semua. Allahu Akbar. Dah, anggap sejajar ya. Ini anggap sejajar ya. Oke, ruku. Allahu Akbar. Stop ya, stop. Dah, ruku. Nah, ini ibu rukunya terlalu ruku. Ruku itu cukup 15 derajat aja. Dah? Oke? Makanya jangan, kan ibu duduk, ruku 15 derajat aja. Jangan terlalu ke bawah, nanti sujudnya susah. Clear? 15 derajat atau 10 derajat aja. Coba ibu ulang. Ya, yang lain lihat, coba. Allahu Akbar. Enggak. Takbir dulu. Allahu Akbar. Dah. Ruku ya. Allahu Akbar. Stop dikit aja. Ini ruku soalnya. Oke? Dah gitu aja sampai besok pagi. Paham ya? Dah, yuk. Dah nampak? Sami Allahu liman hamidah. Dah. Tangannya gitu boleh di paha boleh. Tangan di paha gitu. Oke? Clear? Ini kamu mengintip. Yang lain cuma ngintip ya? Ya oke. Ya, oke ya. Dah, kemudian ngapain lagi kita? Sujud. Yang lain jangan ikutan sujud lah ya. Nanti nggak nampak. Coba. Allahu Akbar sujud. Nggak usah terlalu disusahkan. Agak ke atas sedikit. Udah gitu aja. Paham ya? Jadi rukunya cukup 10 derajat saja. Kemudian sujudnya ya 45 lah. Oke? Nah, perhatikan. Sholat sepergelangan tangan boleh nampak. Sepergelangan tangan boleh nampak kalau sholat. Jadi jangan khawatir. Sepergelangan boleh. Sepergelangan aja. Oke? Clear? Ibu kayak gitu sholat sudah boleh.
Tidak perlu pakai mukena kalau nggak ada mukena. Oke? Cocok? Nah, tadi ngapain lagi nih? Lupa saya. Sujud udah kan? Sujud lagi, Bu. Sujud lagi. Sujud lagi. Oke. Duduk antara dua sujud lagi. Duduk. Allahu Akbar. Jangan angkat tangan. Nah, duduk. Jadi duduk saat sholat duduk adalah kayak berdiri. Paham? Paham nggak? Ini kan lagi duduk. Iya kan? Ini bacaannya Rabbil firli warhamni. Nah, inilah duduknya. Tapi seperti berdiri. Sujud lagi. Allahu Akbar. Oke. Sujud lagi. Terus rakaat pertama kan naik pura-puranya sholat subuh. Allahu Akbar. No, tuh. Paham? Oke, ulang lagi, ulang. Yuk, dari takbir. Allahu Akbar. Oke. Ruku. Allahu Akbar. Oke. Yang lain 8 Sami Allahu liman hamidah. Oke. Sujudnya lihat sujudnya. Allahu Akbar. Oke, jadi sujud harus lebih lebih apa namanya? Landai dibanding lebih apa namanya itu ya? Pokoknya lebih inilah. Dah. Duduk lagi lebih apa ya? Dah. Duduk Allahu Akbar. Bacaannya Rabbi firli. Sujud Allahu Akbar. Oke, rakaat pertama naik Allahu Akbar. Nah, gitu. Dah, ruku lagi rakaat kedua Allahu Akbar. Oke, Sami'allahu liman hamidah. Oke, Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Rabbil firli. Jangan naik tangan jangan naik waktu duduk. Oke? Lupa. Sip. Allahu Akbar. Sujud. Oke. Allahu Akbar. Tahiyat awal. Dah. At-tahiyatul asyhadu an la ilaha illallah. Dah. Nih perhatikan. Ini dari tahiyat awal nih. Pura-puranya sholat zuhur. Ini tahiyat awal nih kita mau berdiri loh. Ini rakaat 2 ya. Tahiyat awal ya. Dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepaskan tangannya. Tap. Kita mau berdiri loh. Berdirinya udah gitu aja. Tangannya aja yang di Allahu Akbarkan. Coba. Allahu Akbar. Rakaat 3. Paham ya? Udah gitu aja. Gampang? Ya. Itu di kursi. Kita tes di lantai. Kita tes selonjor. Oke? Yang ini udah clear? Paham yang ini? Ya. Kalau pakai kursi, tangan boleh dilepas ke samping atau di paha. Pas sami Allahu liman hamidahnya. Gak apa-apa. Pas sujud di paha. Yang kita lipat cuman saat kita takbir saja. Yang kita lipat pada saat kita takbir saja. Oke? Dah? Ingat ada dalil shallu qa'iman, sholalah kalian dalam keadaan tegak, fa illam tastati fa qa'idan, kalau nggak bisa duduk, fa illam tastati fa ala jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan, kalau nggak bisa telentang. Untuk duduk tidak ada penjelasan yang lebih rigid cara duduknya seperti apa, tergantung kemampuan kita. Ini kalau duduk yang menengah, ada orang yang nggak bisa duduk kayak gini. Misalnya karena gemuk atau karena satu penyakit, maka dia cuma bisa duduknya di lantai atau dia bersila. Sampai sini clear? Ya, yuk kita coba gaya duduk di lantai. Awaskan kursinya. Oke. Ya, Ibu mau duduknya kayak gimana pura-puranya? Nah, kayak gitu. Atau mau selonjor? Nah. Izin, kalau selonjor Ibu aja boleh? Ambil apa? Ambil penutup.
Oke. Ya, silakan. Enggak apa-apa. Bingung nanti. Ya. Enggak apa-apa. Oke, ya. Ini pura-puranya kasus beliau ini adalah kasus kaki sakit. Cuman bisa sholat dalam keadaan kaki dalam artikulasi tidak bisa dilipat ya. Iya kan ya? Tidak bisa dilipat. Sama aja Bu, kayak tadi Bu, sama aja. Yuk. Takbir. Allahu Akbar. Oke, nampak semua? Ruku. Allahu Akbar. Gampang kan? Sami Allahu liman hamidah. Oke, mantap? Mantap. Allahu Akbar. Oke. Kenapa tadi ruku saya bilang tidak boleh terlalu ke bawah supaya nggak susah waktu sujud. Oke? Duduk. Allahu Akbar. Rabbil firli. Sujud. Allahu Akbar. Sujud. Oke. Tegak. Bawakan sedikit lagi. Oke. Tegak. Allahu Akbar. Jangan lupa tangan. Oke. Ruku dikit aja. Biar ibu nggak susah. Ruku dikit aja. Allahu Akbar. Oke. Sami Allahu liman hamidah. Oke. Sujud. Allahu Akbar. Oke. Duduk. Allahu Akbar. Oke. Jangan diangkat tangan. Oke. Iya. Oke. Ini rakaat kedua ya. Oke. Allahu Akbar. Sujud. Sujud. Allahu Akbar. Tahiyat awal. Oke. Angkat tangannya sedikit untuk tahiyat awal. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rakaat ketiga. Allahu Akbar. Noh gitu. Gampang? Dan seterusnya. Tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Tidak akan mengurangi pahala sedikit pun. Jangan bersedih. Fasallu kamastata'tum. Sholatlah sekemampuan kita. Allah itu Maha Pengampun. Yang penting kita sholat. Ya. Sama. Semua. Hah? Ya. Kalau bisa sujud boleh. Ya, yang penting yang tidak boleh yang tadi. Rukuknya normal, pas sujudnya tidak normal. Mau coba? Gaya bisa sujud. Ini ceritanya bisa berdiri, bisa sujud tak kuat berdiri. Paham? Saya ulang ya. Ini kasusnya bisa sujud tak kuat berdiri. Bisa sujud tidak kuat berdiri. Oke? Bisa sujud tidak kuat berdiri. Allahu Akbar. Ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Sujud. Bagus. Bisa? Boleh banget. Allahu Akbar. Duduk. Allahu Akbar. Sujud. Rakaat pertama. Tegak tapi duduk. Allahu Akbar. Gitu. Ruku. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud. Allahu Akbar. Duduk. Rabbi fili. Allahu Akbar. Sujud. Allahu Akbar. Tahiyat awal. Allahu Akbar. Paham? Gampang? Tidur belum? Ini duduk dulu. Kita lanjut tidur. Untuk duduk udah aman? Duduk ada lagi? Ya. Kaki ini kondisi orang sakit. Jadi kaki setidak sakitnya beliau. Oh, nggak bisa kayak gitu Ustazah. Besilah aja, nggak apa-apa. Ini kan sholatnya dia sakit. Kalau sholat normal yang kemarin, sholat normal minggu lalu, bulan lalu, nanti kita sholat aja kayak gitu, nggak ada masalah. Misalnya, jadi jawabannya kaki di belakang tidak ada ketentuan, karena ini sholat dalam keadaan rukhsah. Keringanan dari Allah. Yuk, kita bahas masih duduk. Coba ibu rakaat pertama ibu bisa, rakaat kedua ibu capek.
Coba ibu naik dulu. Izin ya bu. Mohon maaf nih saya jadi nyuruh-nyuruh. Oke, ini rakaat pura-puranya ibu ini orangnya tidak sakit. Cuman karena habis jalan-jalan liburan kaki sakit. Ya ini asam urat. Asam lambung. Beliau bisa sholat normal, cuman di tengah sholat beliau sakit kaki, atau pusing, atau migrain, atau mual, atau sakit usus, pokoknya semuanya lah gitu kasus ya. Nah, kasus ya, jadi jangan diberhentiin sholatnya. Oke? Dah, yuk coba kita normal dulu ya. Kita normal dulu, di tengah sholat ibu sakit. Apakah sakit kaki, sakit lambung, sakit apalah, ya kita nggak tahu. Pokoknya entah pusing, entah mahnya kambuh, wallahu a'lam bishawab ya, kasus. Oke? Sebentar, nggak ada suara. Oke, ya sholatnya normal dulu. Allahu Akbar. Oke, Allahu Akbar. Oke, Sami Allahu liman hamidah. Oke, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sakit kaki, beliau pengen lanjutkan duduk. Rakaat kedua duduk aja bu. Allahu Akbar. No. Rukuk lagi. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar lagi. Baru Allahu Akbar. Dulu antara tahiyat awal. Oh, naik terus tangannya. Gitu. Sekarang ibu pusingnya bukan saat setelah sujud. Saat berdiri pusing. Coba ibu naik aja rakaat pertama. Maaf ya bu ya. Semoga ibu yang udah praktek nih panjang umur, lapang rezeki, amin. Allah. Itu ya kita takbir dari takbir pertama ya. Allahu Akbar, takbir, oke, ruku. Ini rakaat pertama ya. Sami Allahu liman hamidah, oke. Allahu Akbar sujud, oke. Allahu Akbar duduk, oke. Allahu Akbar sujud, oke. Allahu Akbar rakaat kedua naik, rakaat kedua Allahu Akbar. Lagi baca Al-Fatihah atau lagi imam baca Al-Fatihah atau lagi sholat sendiri pusing, teringat masa lalu, oh enggak ya. Oyong misalnya, lanjut duduk bu, lanjut duduk. Lanjut duduk. Lanjut aja bacanya duduk. It's okay, no problem, nggak apa-apa. Sah sekali. Langsung lanjutkan dengan sholat duduk kita. Lanjut rukuk nih, duduk nih. Allahu Akbar. Sah begitu. Sesuai posisi kita kecil. Begitu. Paham maksud saya? Nah, dah. Ustaznya? Ya. Kalau misalnya kita sholat dengan mata gitu, kita udah sekarat nih. Iya. Nanti bulan depan kita lanjut sholat saat sekarat. Iya. Bulan depan ini kan azan beberapa menit lagi ya. Jadi nggak cukup sholat dalam keadaan baring. Yang penting sholat sempurna, sudah clear bulan lalu ya. Sholat dalam keadaan duduk clear. Boleh dari awal duduk, boleh di tengah jalan duduk. Yang penting jangan kayak yang pertama tadi. Dicoba dulu berdiri, baru duduk di kursi. Kalau udah nggak sanggup, duduk aja di kursi. Bisa selonjor, bisa bersila, bisa kayak duduk antara dua sujud, itu bisa. Duduk, clear. Nah, bulan depan kita bicara terkait dengan cara sholat berbaring. Karena sebentar lagi kita azan. Oke? Oke. Ustazah, kadang-kadang ada yang beranggapan orang kalau sholat pakai kursi berjemaah harus di pojok. Itu salah.
Orang sholat pakai kursi punya hak yang sama dengan kita. Tidak ada masalah, di mata Allah derajat sama. Tidak memutuskan syak. Tidak memutuskan sah, itu manusia biasa. Tidak Power Rangers. Dia tidak memutuskan sah. Bulan depan kita belajar cara sholat berdiri atau cara sholat saat sakaratul maut. Tiba-tiba dengan pikiran memutuskan syak. Oke? Paham ya? Oke, Masya Allah. Clear Bu? Aman ya? Oke, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Minggu depan kita sambung lagi ya. Bulan depan ya. Sholat yang mata itu belum dibahas. Biar sholat pakai mata, gerakan hidup, sholat balik itu nanti bulan depan.